أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah ta'ala wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. A'adzani Allah wa iyyakum minan nar. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat subuh rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat-Nya, hidayah dan taufiknya. Kita semua masih dimudahkan Allah Subhanahu wa ta'ala untuk bisa menaikkan ibadah kepadanya, terutama pada pagi hari ini dimudahkannya kita untuk bangun sholat subuh, kemudian melaksanakan sholat subuh berjamaah di masjid yang mulia ini. Mudah-mudahan nikmat yang agung seperti ini senantiasa dilimpahkan atas kita semuanya, sehingga kita terus istiqomah di dalam melaksanakan apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala hingga akhir hayat kita nanti. Ma'asyiral muslimin, jamaah pengajian rahimani wa rahimakumullah. Baik, kita lanjutkan pelajaran kita yang kita ambil dalam babul adab dari kitabul Jami' min Bulughil Maram, yaitu dari kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam karya Al-Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala. Kita masih membahas tentang babul adab, bab tentang adab-adab. Dijelaskan pada hadis yang ketujuh. Qala mu'allif rahimahullah, penulis menyatakan, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, liyusallima atau liyusallimis saghiru 'alal kabiri, liyusallimis saghiru 'alal kabiri wal maru 'alal qa'idi wal qalilu 'alal katsiri, muttafaqun alaih. Wa fi riwayatin li Muslimin war raqibu 'alal mashi. Perhatikan di dalam hadis yang mulia ini, sekali lagi penulis menyebutkan kepada kita salah satu adab, terutama adab di dalam saling memberi salam satu dengan yang lain. Meskipun pada pembahasan hadis yang pertama dalam bab ini pula telah disinggung salah satu adab-adab dan kewajiban-kewajiban muslim yang satu dengan yang lain adalah saling memberi salam jika berjumpa atau bertemu. Dan telah kita sebutkan kemarin sebagian adab-adabnya tersebut. Dan sekarang kemudian disebutkan, diulang kembali oleh penulis secara khusus rincian tentang adab-adab saling memberi salam. Apa kata beliau? Liyusallimis saghiru 'alal kabiri. Hendaknya seorang anak kecil memberikan salam kepada orang yang lebih besar atau dewasa. Wal maru 'alal qa'idi. Orang yang berjalan hendaknya memberi salam kepada orang yang sedang duduk. Wal qalilu 'alal katsir, dan
sekelompok orang yang sedikit memberikan salam kepada sekelompok orang yang lebih banyak. Hadisnya muttafaqun alaih, disepakati oleh Imam Bukhari dan Muslim dalam sahih keduanya. Wa fi riwayatin li Muslimin, dan di dalam riwayat Imam Muslim disebutkan waraqibu 'alal mashi, dan orang yang naik kendaraan hendaknya memberi salam kepada orang yang berjalan. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, sekali lagi hadis ini sangat jelas menjelaskan kepada kita adab-adab yang terkait dengan masalah memberi salam dan juga menjawab salam antara sesama muslim manakala mereka saling bertemu. Disebutkan dalam hadis yang mulia ini tentang adab-adabnya, yaitu seorang anak kecil sepantasnya memberi salam kepada orang yang lebih dewasa atau orang yang lebih tua. Sedangkan orang yang berjalan memberi salam kepada orang yang duduk, dan orang yang sedikit memberi salam kepada orang yang jumlahnya lebih banyak. Sedangkan orang yang naik kendaraan hendaknya memberi salam kepada orang yang sedang berjalan. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dari hadis yang mulia ini bisa diambil pelajaran bahwa di dalam pergaulan sehari-hari sesama muslim disyariatkan untuk saling mengucapkan salam, terutama bagi mereka yang saling bertemu satu dengan yang lain. Sebagaimana Nabi menyatakan, idza laqitahu fasallim alaih, apabila kau berjumpa dengannya, yaitu kepada saudara kita sama muslim, hendaknya kalian ucapkan salam kepadanya. Ini adalah perintah Nabi SAW, dan sepantasnya kita hidupkan sesama muslim apabila berjumpa, baik dia kenal ataupun tidak kenal, maka sepantasnya untuk mengucapkan salam. Lebih-lebih kita tahu bahwa dia adalah betul-betul seorang muslim dari ciri-cirinya sehari-hari yang nampak. Ya, misalnya kita melihat berjalan ada seorang yang memakai baju muslim, memakai sarung, memakai kopiahnya, tentu dia seorang muslim, begitu. Lepas dari apakah dia muslim yang taat ataupun tidak, maka ketika berjumpa sama muslim kita mengucapkan salam. Idza laqitu, kata Rasulullah, idza laqitahu fasallim alaihi, apabila kau berjumpa dengannya hendaknya ucapkan salam kepadanya, seperti yang disebutkan juga dalam hadis ini. Kemudian yang kedua, hadis yang mulia ini juga menunjukkan kepada kita ma'asyiral muslimin bahwa sepantasnya orang yang lebih berusia muda atau anak kecil memberikan salam lebih dahulu kepada orang yang lebih tua umurnya. Naam, dan ini juga termasuk bentuk sikap tawadhu khususnya kepada orang yang lebih tua dari kita. Kita yang masih lebih muda ma'asyiral muslimin sepantasnya mendahului salam kepada orang-orang lain yang lebih tua dari kita, ya. Naam, jika kita merasa lebih muda, kita ucapkan salam lebih dahulu kepada mereka yang lebih tua. Naam, seandainya misalnya ada seorang anak muda tetapi dia seorang yang berilmu, memiliki kedudukan dalam hal ilmu atau agama yang kuat dan banyak daripada orang yang lebih tua, sementara orang yang lebih tua misalnya dia adalah orang yang kurang ilmunya, maka dalam perkara ini pun sepantasnya anak muda tersebut memberikan salam lebih dahulu kepada orang yang lebih tua, ya. Naam, dan ini pun juga sebagai bentuk sikap tawadhu kepada sesama muslim. Jangan merasa kita lebih banyak ilmunya, lebih banyak ngajinya, lebih merasa punya banyak ilmu dibanding orang yang lebih tua yang kita anggap lebih bodoh dari kita, maka tidak sepantasnya kita merasa lebih layak untuk diberi salam. Maka sepantasnya anak yang lebih muda tetap memberi salam kepada orang yang lebih tua, ya, dan ini termasuk menunjukkan sikap tawadhu di hadapan Allah Ta'ala dan juga kepada orang lain. Naam, sebagaimana Nabi SAW pernah bersabda, man lam yarham saghirana walam ya'rif haqqa kabirina falaysa minna. Kata Rasulullah SAW, bukan termasuk golongan kami orang yang tidak menyayangi orang-orang yang lebih muda daripada kita dan tidak mengetahui kedudukan orang yang lebih tua dari kita. Nah, bukan termasuk golongan kami, kata Rasulullah, orang-orang yang tidak menyayangi yang lebih muda dan tidak mengetahui kedudukan orang yang lebih tua daripada kita. Nah, tetapi ma'asyiral muslimin, apabila kita lihat ada orang yang lebih muda usia dari kita, misalnya anak-anak kecil atau anak-anak remaja atau yang lebih muda usia dari kita, dia enggan mengucapkan salam,
maka hendaknya kita yang merasa lebih tua pun tetap hendaknya beri salam kepadanya, mengingat hadis Nabi SAW, yaltaqiyani fa yu'radu hada wa yu'radu hada fa khairuhuma alladhi yabda'u bis salam. Rasulullah mengatakan, dua orang saling bertemu, yang satu berpaling ke sana, yang satu berpaling di sini, tidak saling mau memberi salam, fa khairuhuma, maka orang yang terbaik di antara keduanya, kata Rasulullah, alladzi yabda'u bis salam, yaitu orang yang lebih dahulu pertama kali memberikan salam kepadanya. Naam. Maka jika kita melihat misalnya ada anak lebih muda tapi dia enggan beri salam pada kita, padahal kita yang lebih tua, maka tidak masalah jika orang yang lebih tua memberi salam kepada orang yang lebih muda, mengingat hadis yang mulia ini. Sebaik-baik orang tentunya adalah orang yang lebih dahulu di dalam memberikan ucapan salam kepada orang lain, meskipun kita merasa lebih tua daripada yang lebih muda. Naam. Di samping itu juga dalam hadis yang lain, Nabi SAW beliau juga bersabda, inna awlan nasi billah man bada'ahum bis salam. Sesungguhnya orang yang paling utama di sisi Allah Ta'ala, yaitu orang yang lebih dahulu di antara mereka di dalam memberikan salam. Naam. Ketika saling temu, maka siapa yang lebih dahulu memberi salam, dialah yang lebih utama. Na'am, barakallahu fikum. Ini yang harus diperhatikan. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian faedah lain atau pelajaran juga yang bisa kita ambil dari hadis ini, bahwasanya di antara adab-adab memberi salam yang disebutkan adalah hendaknya orang yang berjalan memberi salam kepada orang yang sedang duduk-duduk, orang yang sedikit memberi salam kepada orang yang lebih banyak. Karena itulah para guru, ya, ketika di kelasnya misalnya dia sendirian sementara murid-murid di hadapannya lebih banyak, maka hendaknya dia lebih pantas beri salam kepada muridnya, bukan muridnya disuruh mengucapkan salam kepada pak guru atau bu gurunya. Ini salah, karena sepantasnya adalah yang sedikit memberi salam kepada orang yang lebih banyak, seperti itu. Dan juga hendaknya orang yang naik kendaraan memberi salam kepada orang yang sedang berjalan kaki. Dan ini semua ma'asyiral muslimin menunjukkan kepada kita bahwa agama Islam itu memperhatikan terhadap kedudukan atau tingkatan seseorang. Artinya hendaknya kita menyikapi atau menempatkan seseorang itu sesuai dengan kedudukannya. Sebagaimana Nabi SAW bersabda, anzilun nas manazilahum. Apa kata beliau? Tempatkanlah manusia itu sesuai dengan kedudukannya. Artinya di sini ma'asyiral muslimin, jika seseorang memiliki keutamaan dalam hal agama, misalnya berupa ilmu, berupa akhlak yang baik, berupa amal ibadah, kesolehan, ketaatan kepada Allah Ta'ala, maka kita muliakan dia, kita muliakan sesuai dengan kedudukannya. Naam. Maka sikapilah manusia itu sesuai dengan keadaan mereka dan kedudukan mereka. Maka orang yang berjalan memberi salam kepada orang yang sedang duduk-duduk, orang yang naik kendaraan memberi salam kepada orang yang sedang berjalan, yang sedikit memberi salam kepada yang lebih banyak, yang lebih muda memberi salam kepada orang yang lebih tua. Kemudian juga dalam hadis ini ma'asyiral muslimin menunjukkan bahwa apabila seseorang itu berada dalam suatu kedudukan yang mulia, tetap harus hendaknya dia lebih banyak bersikap tawadhu di hadapan orang lain. Iya, karena Rasulullah bersabda, wa ma tawadhu'a ahadun lillah illa rafa'ahu Allah. Tidaklah seseorang bertawadhu karena Allah Subhanahu wa taala kecuali Allah taala akan meninggikan derajatnya. Iya, kalau seorang itu semakin banyak bersikap tawadhu, ya, bersikap rendah hati kepada orang lain, tidak sombong dan seterusnya, meskipun dia punya banyak kelebihan, maka hendaknya dia harus lebih banyak tawadhu. Dengan sikap tawadhu, maka Allah Subhanahu wa taala akan semakin meninggikan derajatnya. Inilah di antara beberapa faedah yang bisa kita ambil dari hadis yang mulia ini. Kita lanjutkan pada hadis berikutnya, masih ada hubungannya dengan hadis ini. Qala mu'allif rahimahullahu taala, penulis juga mengatakan, wa an aliyin radhiyallahu anhu qala, dari Ali radhiyallahu anhu, yakni Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata beliau, yuzzi'u 'anil jama'ati idza marru ay yusallima ahaduhum wa yuzzi'u 'anil jama'ati ay yarudda ahaduhum. Rawahu Ahmad wal Baihaqi. Rasulullah menyatakan, cukuplah dari sekelompok orang apabila mereka melewati seseorang untuk memberikan salam, hendaknya salah satu dari mereka memberikan salam terhadap orang yang dilewatinya. Artinya apa? Jika kita berada dalam rombongan banyak orang, kita melewati satu orang yang muslim, kemudian maka dari rombongan tadi cukuplah salah satu dari mereka yang boleh mengucapkan salam kepada orang lain yang sendirian tadi. Wa yuzzi'u 'anil jama'ah ay yarudda ahaduhum. Demikian pula cukup bagi mereka, bagi sekelompok orang dari salah satu dari mereka itu untuk menjawab salam yang diberikan kepada mereka. Maksudnya apa? Kalau kita berada dalam satu kelompok orang, tiba-tiba ada orang lain yang mengucapkan salam kepada serombongan banyak orang tadi, maka jika mereka tidak semua menjawab, hanya satu saja yang menjawab salamnya orang yang beri salam tadi, maka yang demikian juga sudah dianggap mencukupi dan tidak berdosa bagi yang lainnya. Hadis ini dikeluarkan Imam Ahmad dan Al-Baihaqi dan sanadnya hasan li ghairihi. Naam. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Perhatikan, hadis ini juga menjelaskan juga tentang adab-adab di dalam saling mengucapkan salam antara satu dengan yang lain. Yakni ma'asyiral muslimin, di mana disebutkan dalam hadis ini sekelompok orang atau kita berada dalam rombongan banyak orang kemudian melewati seseorang, maka kalau kita mengucapkan salam kepada satu orang tadi di antara rombongan jamaah tadi, mereka semua mengucapkan salam atau salah satu dari mereka mengucapkan salam atau mendahului mengucapkan salam kepada orang lain, maka itu sudah mencukupi. Sebagaimana pembahasan yang lalu ma'asyiral muslimin, bahwa memulai dalam hal memberi salam itu hukumnya apa? Sunnah. Artinya kalau kita memulai dalam beri salam kepada orang lain, itu sifatnya hukumnya adalah sunnah. Sebaliknya, kalau kita menjawab salam dari orang lain, hukumnya apa? Wajib. Ya, hukumnya adalah wajib. Kalau ada orang lain mengucapkan salam, maka wajib atas kita untuk menjawabnya. Naam, sesuai dengan orang yang mengucapkan salam tersebut. Naam. Maka di sini disebutkan, kalau ada kita berada dalam rombongan jamaah atau sekelompok orang, kemudian salah satu dari kita mengucapkan salam kepada orang lain yang kita temui, maka ini sudah mencukupi. Ya, demikian pula jika ada sekelompok orang yang kemudian kita sekelompok orang, kita berada dalam satu banyak rombongan orang, kemudian ada satu orang yang mengucapkan salam kepada rombongan kita, maka kalau di antara rombongan tadi tidak semuanya memberi salam atau mengucapkan salam, sementara ada satu saja yang menjawab salam, maka yang demikian juga dianggap sudah mencukupi dan tidak berdosa. Karena wajib di sini maknanya adalah wajib kifayah atau fardu kifayah sebagaimana pembahasan lalu, ya. Naam, sebagaimana disebutkan dalam hadis ini. Barakallahu fikum. Maka ma'asyiral muslimin, hadis yang mulia ini adalah menunjukkan kepada kita beberapa pelajaran penting juga. Yang pertama, bahwa hadis ini ma'asyiral muslimin menunjukkan pada kita bahwa memulai untuk mengucapkan salam kepada orang lain itu hukumnya adalah sunnah. Sunnahnya adalah sunnah kafiyah, ya. Kalau kita bukan ada fardu kifayah, ini juga sunnah kifayah istilahnya. Sunnah kifayah, ya. Naam, artinya apa? Hukumnya sunnah meskipun salah satu dari kita yang mengucapkan salam, sementara teman-teman kita dalam satu rombongan tidak mengucapkan salam kepada orang lain. Sekali lagi, hukum memulai memberi salam itu sifatnya adalah sunnah. Kalau kita dalam satu rombongan, berarti kita cukup satu orang itu mencukupi, karena itulah disebut sebagai sunnah kifayah, ya. Artinya suatu hukum sunnah yang mencukupi bila telah dilakukan oleh satu orang yang mewakili jamaah atau mewakili rombongan banyak orang tersebut, sebagaimana disebutkan dalam hadis ini. Kemudian juga dalam hadis ini menunjukkan disunahkan bagi orang yang bersama-sama rombongan. Sekali lagi, disunahkan bagi orang yang bersama-sama rombongan untuk mengucapkan salam kepada orang yang dilewati. Meskipun
cukup diwakili satu orang, tidak harus banyak orang atau semua orang dalam rombongan tersebut, sebagai zahirnya hadis ini. Kemudian juga hadis ini menjelaskan bahwa hukum menjawab salam itu adalah wajib atau fardu, namun sifatnya adalah fardu kifayah. Artinya apa fardu kifayah? Yakni suatu kewajiban yang apabila telah dilaksanakan oleh sebagian kaum muslimin meskipun hanya satu orang saja, maka hal itu sudah mencukupi, ya, dan gugurlah kewajiban tersebut bagi muslimin yang lainnya. Sebagaimana dalam hadis tadi, Rasulullah menjelaskan, jika ada orang beri salam dalam satu rombongan, kemudian yang menjawab salam cuma satu orang, maka hal itu sudah dianggap mencukupi dan tidak berdosa bagi yang lain. Tapi kalau tidak ada satu orang pun yang menjawab salam, maka berdosa, dikarenakan hukumnya adalah wajib, ya, namun wajibnya adalah wajib kifayah. Artinya kalau sudah dilaksanakan oleh sebagian kaum muslimin atau satu orang saja, maka yang demikian sudah mencukupi. Wallahu alam bissawab. Naam. Kemudian tambahkan satu hadis lagi, masih ada kaitannya dengan hadis-hadis ini pula. Wa anhu radhiyallahu anhu qala, dan juga darinya, maksudnya adalah dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, beliau juga mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tabda'ul yahuda walan nasara bis salam. Perhatikan, janganlah kalian mendahului untuk mengucapkan salam kepada orang Yahudi ataupun orang Nasrani. Wa idza laqitumuhum, dan apabila kalian berjumpa dengan mereka, fi tariqin, di suatu jalan, ya, fatarruhum ila adyaqihi, maka sempitkanlah dia dari jalannya tersebut. Artinya apa? Kalau kita berjumpa dengan mereka, maka kita diperintah untuk mempersempit jalan mereka, tidak boleh memberikan kelapangan ataupun kelonggaran untuk mereka. Wallahu alam. Akhrajahu Muslim, hadis ini dikeluarkan oleh Muslim di dalam sahihnya. Naam. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Iya, di dalam hadis yang mulia ini juga ada tambahan penjelasan tentang adab-adab di dalam memberi salam. Apa itu? Yaitu larangan dari memulai mengucapkan salam kepada orang Yahudi ataupun Nasrani dan orang-orang yang kafir pada umumnya. Perhatikan ini, ya, kita tidak boleh untuk memulai dalam mengucapkan salam kepada mereka kalau kita tahu pasti bahwasannya orang yang kita temui adalah non-muslim atau orang kafir, baik dia Yahudi, Nasrani ataupun yang selain mereka berdua. Maka secara umum kita dilarang oleh Rasulullah SAW untuk memulai mengucapkan salam pada mereka. La tabda'ul al-yahuda wan nasara bis salam. Jangan kamu mendahului mengucapkan salam kepada Yahudi ataupun Nasrani. Termasuk dalam hal ini ma'asyiral muslimin, yaitu apa? Kita dilarang pula untuk memulai di dalam mengucapkan kata-kata penghormatan lainnya kepada mereka selain assalamualaikum. Kalau salam kita paham itu adalah ucapan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh atau yang seperti itu. Naam. Maka ini pula juga dikatakan para ulama, termasuk di dalamnya adalah kita dilarang untuk memulai mengucapkan apa saja yang berupa kata-kata penghormatan lainnya kepada mereka, ya, selain salam. Seperti contohnya ucapan sobahul khair, selamat pagi misalnya, ahlan wa sahlan, selamat datang misalnya, ya, dan seterusnya. Maka ini kan juga bentuknya berupa ucapan-ucapan penghormatan, ya, selamat pagi, selamat petang, selamat sore dan sebagainya, atau ahlan wa sahlan, selamat datang dan sebagainya. Maka menurut para ulama ini pun juga dilarang kita memulai dalam mengucapkan hal tersebut kepada mereka. Kenapa dilarang? Ma'asyiral muslimin, ini semua dilarang karena sama artinya kita memuliakan mereka atau menolong mereka atau memberi kehormatan kepada mereka yang tidak pantas diberikan pada mereka.
Iya, karena apa? Karena mereka orang kafir. Maka dalam perkara ini pun Islam memberikan tuntunan kapan harus berlaku baik, kapan harus tolong menolong, kapan harus toleransi. Tidak semua diberikan secara mutlak, tetapi di sana ada waktu-waktu yang kita dilarang untuk memuliakan mereka dan menghormat mereka, termasuk dengan mengucapkan salam lebih dahulu pada mereka atau mengucapkan kata-kata penghormatan semacam yang disebutkan tadi. Nah, seperti itulah yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah dalam Syarah Bulughul Maram. Nah, semua ini dilarang karena dengan cara seperti itu sama artinya kita memuliakan mereka ataupun menolong mereka atau menghormati mereka. Namun apabila keadaannya darurat atau terpaksa ma'asyiral muslimin, maka kata ulama pun tidak mengapa kita mendahului ya mengucapkan kata-kata penghormatan tersebut, ya seperti contohnya adalah seorang yang bekerja di sebuah perusahaan yang mana perusahaan tersebut pemimpinnya, direkturnya atau ya pimpinannya adalah orang-orang non muslim atau orang-orang kafir, ya maka sekedar mengucapkan mendahului selamat pagi dan sebagainya ini boleh, tapi bukan ucapan salam, ya. Nah, ucapan-ucapan penghormatan seperti tadi sifatnya jika terpaksa saja. Kalau tidak pun ya tidak usah, ya begitu. Tapi kalau terpaksa kita nanti kalau tidak mengucapkan kalimat tersebut dianggap kita ini tidak menghormati bosnya, tidak menghormati pimpinannya, ya bahkan terancam dipecat dan sebagainya, maka tidak masalah kalau seandainya seseorang terpaksa dia mengucapkan kata-kata tersebut yang sifatnya bukan ucapan salam, ya. Sekali lagi, tidak boleh mendahului ucapan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh atau assalamualaikum saja dan seterusnya. Tapi kalau sekedar selamat pagi, selamat sore atau selamat datang dan sebagainya, itu jika sifatnya terpaksa saja. Tapi kalau tidak, maka tidak perlu kita lakukan karena kita tidak boleh untuk memberikan penghormatan apapun kepada mereka. Wallahu a'lam. Sekali lagi, ma'asyiral muslimin, ini yang harus diperhatikan. Tetapi para ulama juga menjelaskan yang lain. Apabila orang-orang Yahudi ataupun orang-orang Nasrani atau orang-orang kafir lainnya, mereka mendahului dalam mengucapkan salam kepada kita, apa yang harus kita lakukan, ma'asyiral muslimin? Kita tidak mendahului mereka, tapi mereka yang mendahului kita. Ketemu kita karena kita tetangganya yang baik, terus dia mengucapkan salam, assalamualaikum mbah, gitu ya, atau assalamualaikum pak, nah begitu ya, atau assalamualaikum warahmatullah dan sebagainya. Maka apa yang harus kita lakukan? Apa kita harus menjawab salamnya atau bagaimana Taib. Menurut para ulama yang demikian, barakallahu fikum, ya, jika mereka memulai di dalam mengucapkan salam kepada kita dan salamnya itu adalah benar-benar salam yang kita kenal, ucapan doa assalamualaikum begitu misalnya, karena mereka tahunya itu misalnya, atau dengan kalimat yang lain, maka kita pun juga boleh untuk tetap menjawabnya. Namun bagaimana bentuknya, perhatikanlah, ya. Disebutkan dalam sebuah hadis yang sahih, ma'asyiral muslimin, yang diriwayatkan Imam Bukhari dalam sahihnya, Rasulullah bersabda, idza sallama alaikumul yahudu fa innama yaqulun assalamu alaikum wassamu al-maut faqulu wa alaikum. Perhatikan, Rasulullah bersabda, apabila salah seorang atau orang Yahudi mengucapkan salam kepada kalian wahai orang muslim, dan dia mengucapkan dengan ucapan salamnya itu diplesetkan dari kata assalamualaikum menjadi assamu alaikum, nggak pakai lam, hati-hati, hampir mirip suaranya, assalamu alaikum, harusnya begitu. Namun orang Yahudi mengucapkan kepada orang muslim dengan mengatakan assalamu alaikum. Assamu maknanya adalah al-maut, binasa atau kematian. Coro Surabayane ndongakno bongkon kon, istilahnya gitu ya. Itu bahasa Surabaya sing paling enak itu ya. Mate kon, istilahnya gitu ya. Nah itu. Bismillah. Baik.
kalau orang Yahudi mendahului kalian dalam mengucapkan salam, dan dia mengucapkan assalamualaikum, dan assamu maknanya al-maut, kematian atau kebinasaan, faqulu maka balaslah menjawabnya dengan mengucapkan waalaikum, demikian pula kepada kamu. Dibalik no dongone, ya. Artinya kita didoakan assalamualaikum, semoga kamu binasa, semoga kamu mati, semoga kalian bongko istilahnya, ya. Begitu. Maka kembalikan doa itu dengan ucapkan gampang, waalaikum, demikian pula kepadamu. Selesai. Itu hadisnya diriwayatkan Imam Bukhari. Bagaimana maksudnya? Qala ba'dul ulama, sebagian para ulama disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah dalam Syarah Bulughul Maram, beliau mengatakan qala ba'dul ulama, sebagian para ulama mengatakan wa hadza yadullu ala annahum idza salimu bisalamin sharihin faqalu assalamu alaikum fala haraja ayyaqul alaikumussalam. Perhatikan, berdasarkan hadis ini tadi, seandainya orang-orang kafir di mana mereka Yahudi ataupun Nasrani atau selain mereka mendahului kepada kita dengan mengucapkan salam yang sharih, salam yang jelas, salam yang benar, dengan mengucapkan assalamu alaikum, fala haraja ayyaqula alaikumussalam, maka tidak berdosa bagi kalian untuk menjawab dengan mengucapkan alaikumussalam, demikian pula bagimu assalam atau keselamatan. Perhatikan, ya. Ini karena apa? Dalam hadis tadi kalau disebutkan kalau mereka mendoakan salam kejelekan, maka kita doakan kembalikan salam kejelekan itu kepada mereka. Mereka mendoakan assalamu alaikum, sampai ketika Aisyah radhiyallahu anha yang mendengar orang Yahudi mengucapkan kalimat itu kepada Rasulullah, marah Aisyah, ya, marah-marah dan mencaci maki orang Yahudi tersebut. Lalu Aisyah ditenangkan oleh Rasulullah SAW, kemudian dikatakan tidak usah marah kamu kalau didoakan seperti itu. Balik no dongane dengan mengucapkan apa? Waalaikum. Kalau dia mendoakan assalamu alaikum, semoga kebinasaan, semoga kematian dilimpahkan kepadamu, kita katakan waalaikum, demikian pula kepadamu pula, ya, demikian pula kepada kamu. Artinya apa? Kembalikan doanya itu kepada mereka. Maka sebaliknya, hal ini menunjukkan, kata para ulama, jika mereka ternyata mengucapkan salam yang sharih, salam yang jelas, terang dan benar, seperti ucapan assalamualaikum Pak Ustadz, gitu ya, assalamualaikum Mbah, assalamualaikum Pak, begitu kepada kita karena kita tetangganya. Apa jawab kita? Kita boleh ucapkan alaikumussalam, ya. Nah, demikian pula bagimu keselamatan, tapi nggak boleh ditambahi warahmatullahi wabarakatuh, ya. Kenapa tidak boleh? Karena kita nggak boleh mendoakan rahmat dan ampunan serta keberkahan untuk orang kafir, ya. Karena orang-orang kafir dalam kekafirannya dan masih hidup di dunia ini, ya, maka nggak boleh didoakan rahmat, tidak boleh diberikan doakan keberkahan. Yang dibolehkan adalah kita mendoakan hidayah kepada mereka, semoga mereka yang masih hidup dalam kekafirannya itu diberi hidayah oleh Allah. Nah, kalau sudah mereka masuk Islam, kita doakan juga rahmat, kita doakan juga keberkahan dan seterusnya, karena ini adalah untuk sesama muslim. Adapun kepada orang kafir, nggak boleh mendoakan ampunan, nggak boleh. Orang kafir yang sudah mati pun, kata Rasulullah, dalam Quran disebutkan, ya, orang-orang yang kafir yang telah mati dalam kekafiran nggak boleh didoakan ampunan, apalagi didoakan rahmat, didoakan, ya, kebaikan-kebaikan, nggak boleh, ya. Nah, demikian pula ketika mereka hidup, kita hanya boleh mendoakan misalnya keselamatan, semoga Allah memberi keselamatan kepada kamu, yaitu dengan supaya mereka diberi hidayah masuk Islam, dan dengan Islam itu akan menyelamatkan mereka dari api neraka, ya, begitu. Tapi kalau doa rahmat dan ampunan nggak boleh. Demikian kata Syekh Utsaimin rahimahullah dalam Bulughul Maram, dikatakan demikian. Wa hadza yadullu ala annahum idza salimu bisalamin sharihin faqulu assalamu alaikum fala haraja an taqula alaikumussalam.
Ya, jadi hadis ini dalil yang menunjukkan bahwa apabila orang-orang kafir mengucapkan salam yang sharih, salam yang jelas, salam yang terang, tegas, ucapannya assalamualaikum bukan assalamualaikum, ya, maka kita boleh dan tidak berdosa untuk menjawabnya alaikumussalam atau waalaikumsalam, ya. Naam, itu saja. Wallahu alam bissawab. Kemudian faedah lainnya, hadis ini ma'asyiral muslimin juga menjelaskan larangan memberikan kelonggaran atau kelapangan atau keluasan jalan kepada orang-orang Nasrani dan orang kafir pada umumnya bila kita berjumpa dengan mereka di suatu jalan. Ini bukan berarti ma'asyiral muslimin kita diperintah untuk menyakiti mereka, atau kalau ketemu mereka dipepet dengan dinding gitu ya, atau disakiti, bukan begitu maksudnya, ya. Tetapi maknanya adalah kita nggak boleh memberi kelonggaran. Artinya apa? Jalan ini adalah lebih utama untuk digunakan kaum muslimin, dan kita memberikan penghormatan kepada kaum muslimin lebih besar daripada orang-orang kafir yang selayaknya mereka itu layak untuk dihinakan, direndahkan dikarenakan kekafiran mereka tersebut, ya. Naam, yakni tidak boleh kita memberikan kelonggaran, keluasan jalan bagi mereka apabila kita bertemu dengan mereka. Dan juga pelajaran lain yang bisa diambil dari hadis ini ma'asyiral muslimin, sepantasnya bagi seorang muslim itu untuk selalu merasa bersyukur dan bangga serta merasa mulia dengan agama Islam ini. Sekali lagi, ya, sepantasnya bagi seorang muslim merasa bangga, merasa senang, merasa mulia dan bersyukur kepada Allah dengan agama Islam ini, ya, dan tidak boleh merasa hina, tidak boleh merasa rendah di hadapan orang-orang kafir. Rasulullah menyuruh seperti tadi, kalau ketemu mereka pepet, artinya itu sempitkan jalan buat mereka, ya, begitu. Ini menunjukkan apa? Seorang muslim itu sepantasnya merasa mulia, bangga dengan keislamannya, ya, tidak boleh merasa rendah di hadapannya orang-orang kafir, siapapun dia, biar dia bos kita, biar dia adalah orang yang kaya, orang punya kedudukan atau jabatan atau apapun kedudukannya di dunia ini, nggak ada apa-apanya dibanding dengan seorang muslim, ya, begitu. Karena apa ma'asyiral muslimin? Allah Subhanahu wa ta'ala telah banyak menjelaskan dalam Al-Qur'an tentang keutamaan dan kemuliaan agama Islam ini, ya, sehingga sepantasnya seorang muslim merasa bangga, merasa bersyukur, merasa senang, merasa bahagia, merasa rela dengan agama Islam ini, dan merasa tinggi, tidak merasa rendah dan hina di hadapan orang kafir. Kenapa? Karena Islam adalah agama yang hak. Allah menegaskan dalam banyak ayat-ayatnya, huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih walau karihal musyrikun atau walau karihal kafirun, ya, dialah Allah yang mengutus, ya, seorang rasul atau kepada seorang rasul atau utusan yang dengan membawa al-huda wa dinil haq, dan agama yang hak, yaitu agama Islam ini. Rasulullah yang dipilih oleh Allah Ta'ala untuk diutus, nah, ya, untuk dimenangkan di atas seluruh agama ini meskipun orang kafir tidak menyukainya. Nah, di samping itu ma'asyiral muslimin, Islam adalah agama yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Innad dina 'indallahil Islam, sesungguhnya agama yang diridhai di sisi Allah hanyalah Islam. Di samping itu Allah Ta'ala juga berfirman, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madina. Pada hari ini telah aku cukupkan bagimu agamamu, dan telah aku sempurnakan nikmatku padamu, dan aku ridhoi Islam ini sebagai agama bagimu. Di samping itu Allah Ta'ala juga menegaskan, siapa saja yang beragama dengan selain Islam, Allah tidak akan menerima agama itu darinya. Allah Ta'ala juga berfirman, wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Siapa saja yang beragama dengan selain Islam, maka sekali-kali tidak akan diterima agama itu darinya, dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang merugi. Taib, seperti itu. Sehingga ma'asyiral muslimin, ya, kita sebagai seorang muslim harusnya merasa mulia, merasa bangga, merasa bersyukur kepada Allah Ta'ala dengan nikmat ini, dan kita tidak boleh merasa hina ataupun rendah
di hadapan orang-orang kafir. Wallahu a'lam bissawab. Nah, itulah 3 hadis yang kita bisa bahas pada kesempatan pagi ini untuk menjelaskan tambahan dari masalah adab-adab, terutama adab-adab di dalam memberikan salam ataupun menjawab salam apabila sebagai seorang muslim kita saling bertemu dengan satu dengan yang lainnya. Wallahu a'lamu bissawab. Demikian ma'asyiral muslimin. Baik, sampai di sini dulu. Barangkali ada yang mau ditanyakan, tafadhol. Barakallahu fiik. Silakan. Monggo, Pak. Ya. Ya. Jenazahnya hidup lagi? Keluar maksudnya? Oh begitu, maksudnya keluar dengan sendirinya dari tanah tersebut setelah dikubur Pak nggih? Tetap keluar lagi. Ono sing ngetokno betul betul. Baik, barakallahu fikum. Itu nyata Pak nggih? Di satu tempat yang jenengan ketahui itu. Keluar, jadi setelah dikubur, maksudnya ini dikubur, keluar dalam bentuk sudah jadi jenazah, sudah jadi kerangka. Tetap begitu, berkali-kali. Masya Allah, barakallahu fiik. Ma'asyiral muslimin, kita tidak tahu pasti ada apa dengan dia seperti itu, ya. Apakah memang orang tersebut adalah orang yang memang memiliki kejahatan atau dosa yang sangat besar sehingga Allah Subhanahu wa taala menghinakan dia dan menampakkannya di hadapan manusia dengan cara seperti itu, yakni sudah dikubur, nggak tahu kok tiba-tiba ada yang keluar lagi, begitu Pak ya? Ini betul-betul tidak dikeluarkan manusia atau orang-orang Pak? Nggak tahu kayak itu ya, tapi nggak tahu pasti ya? Oh begitu. Gitu ya? Nggak pakai CCTV di shooting gitu, diawasi gitu ya? Oh enggak gitu ya. Baik, wallahu alam. Kalau memang itu ada, wallahu alam, barangkali Allah Subhanahu wa taala ingin menunjukkan betapa orang tersebut menjadi pelajaran buat kita semua. Jika orang itu banyak berdosa, banyak maksiat selama hidupnya, banyak melakukan misalnya kekufuran, kesyirikan atau dosa-dosa yang lain, Allah hinakan dengan cara seperti itu, bisa jadi. Wallahu alam. Tapi untuk pastinya apakah itu betul-betul ya, dikeluarkan ya, apakah oleh bangsa jin ataupun manusia atau siapa saja kita nggak tahu. Yang pasti, yang jelas bahwa kalau itu memang betul-betul terjadi, barangkali dengan itulah Allah Ta'ala ingin memberikan pelajaran kepada manusia yang masih hidup seperti kita untuk tidak banyak melakukan maksiat dan dosa yang barangkali Allah Ta'ala memberikan hukuman seperti itu kepada mereka-mereka yang sudah mati ya dalam kuburnya dengan azab yang mengerikan, demikian pula dengan kehinaan yang seperti yang ditunjukkan dalam peristiwa tersebut jika memang betul-betul telah terjadi. Wallahu a'lam. Ya, ini berarti peristiwa yang di luar kebiasaan, di luar ya hal-hal yang biasa begitu, atau dengan kata ini peristiwa luar biasa. Ya, karena ada terkadang ada yang menyatakan begitu menguburkan jenazah tiba-tiba seperti kubur itu menyempit, jenazahnya nggak cukup, terpaksa kakinya ditekuk begitu ya. Wallahu alam, saya tidak pernah menyaksikan secara langsung hal tersebut. Karena apa? Kami pun ma'asyiral muslimin di kampung kami pun juga bertugas sebagai apa istilah orang Surabaya atau orang Jawa itu mudin ya, orang-orang yang ditugasi ngurusi jenazah setiap hari, atau kalau ada jenazah ya kita ngurusi. Tapi kejadian-kejadian seperti itu wallahu alam belum pernah kita alami, belum pernah kita dapatkan ya seperti itu. Hanya saja memang ada jenazah yang cepat sekali berubah baunya, sangat menyengat ya, mungkin karena penyakitnya atau karena kondisinya wallahu alam waktu hidup sudah dimandikan, dikasih harum-haruman, dikasih apa saja, tetap baunya sangat menyengat sehingga setiap orang yang menyaksikan jenazah itu termasuk yang mengangkatnya nggak kuat, baunya luar biasa. Itu saya dapati kalau itu ya. Tapi kalau ngumpul lagi wallahu alam itu kayak persis kayak peristiwa
di film sinetron gitu ya. Tapi wallahu alam itu. Tapi kalau memang itu kejadian betul dan nyata, boleh jadi itu bisa terjadi dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah Subhanahu wa taala. Begitu, nggih. Barakallahu fikum. Karena itu sebelum peristiwa kematian mengalami kita, maka kita perbanyak amal soleh, melakukan ketaatan sehingga kita diberikan husnul khatimah dan kita pun diberikan kebaikan di alam kubur serta banyak kenikmatan dan sebagainya. Jangan sampai peristiwa azab itu menimpa kita di kubur kita ataupun di dunia ini. Wallahu a'lam bishawab. Baik, yang lain silakan barangkali. Ada? Nggih. Oh begitu. Baik. Tentang orang-orang yang mengambil hak orang lain atau tanah orang lain, misalnya diukur sejengkal atau beberapa atau sekedar berapa senti saja, nah sehingga nanti matinya dia pun sengsara dengan cara apa? Dihinakan oleh Allah Ta'ala dengan seperti itu. Boleh jadi semua itu karena apa? Perbuatan mengambil hak orang lain dengan mengambil apa? Hak tanah milik orang lain atau merubah patoknya atau dengan cara seperti itu ya, sehingga itu termasuk bentuk mendolimi orang lain, mengambil hak orang lain dengan cara zalim, maka itu termasuk dosa yang sangat besar ya. Maka bisa saja orang tersebut ketika mati dia pun juga akan mendapatkan hukuman di dunia berupa ya dihinakan jenazahnya dan sebagainya. Ini persis terjadi, ini kenyataan seperti yang dialami oleh tokoh-tokoh kesesatan dan kekufuran. Siapa itu? Contohnya adalah Mirza Ghulam Ahmad. Pernah dengar namanya? Siapa orang ini? Pendiri jamaah apa itu? Ahmadiyah di India. Mirza Ghulam Ahmad. Dialah pencetus jamaah apa itu Ahmadiyah di India, dan dia sendiri mengaku dirinya sebagai seorang nabi. Dan adalah kadzab, seorang pendusta ulung ya. Dan itu pun sekarang di Indonesia juga banyak diterima keyakinan semacam ini, yaitu kelompok orang-orang Ahmadiyah. Nah, menurut sejarah pendiri kelompok Ahmadiyah ini, yaitu Mirza Ghulam Ahmad, dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika matinya. Ya, yaitu dia ketika mau mati, dia mengalami sakit yang keras, tidak tahu sakit apa itu luar biasa, dan dia mati di WC pada saat ya tubuhnya dipenuhi dengan kotorannya sendiri. Dihinakan, dimatikan di kloset, dia dipenuhi dengan kotorannya sendiri, seluruh tubuhnya penuh dengan kotoran. Naudzubillah. Ya, dalam menceritakan hal seperti itu boleh untuk diambil pelajaran bagi orang-orang lain. Ya, dan itulah cara Allah Subhanahu wa taala menghinakan orang-orang yang termasuk pendusta, orang-orang kafir dan juga orang-orang yang merusak agama Islam dengan cara seperti itu sebagaimana kehendak Allah taala. Demikian pula Khumaini laknatullah alaih. Khumaini, pernah dengar kan? Yang gambarnya sering dipajang orang, diagung-agungkan sebagai tokoh Islam, padahal bukan. Jangan tertipu kita. Khumaini adalah seorang dajjal dan pemimpin kesesatan, terutama dari kalangan Syiah atau Rafidah. Ya, dan dia ketika berhasil memberontak kepada pemerintah yang sah di Iran, yaitu Reza Pahlavi sekitar tahun 70-an atau 80-an waktu itu ya. Mungkin Bapak pernah dengar kisahnya atau ceritanya, sehingga dia merebut kekuasaan itu dan menjadi pemimpin besar di Iran. Maka ketika dia menang, ya, Khomeini berdoa kepada Allah di masjid dengan mendoakan apa doanya? Intinya doa adalah untuk kebinasaan dan kehancuran dua berhala Quraisy, Sonamai Quraisy. Doa untuk kebinasaan dua berhala Quraisy. Siapa yang dimaksud? Abu Bakar dan Umar. Dengan kata lain, Khomeini sebagai seorang Syiah adalah orang yang paling banyak melaknat, mencaci maki sahabat-sahabat Rasulullah, terutama Abu Bakar dan Umar. Nah, dalam kisah kematiannya diceritakan oleh banyak kisah oleh para ulama, bahwasanya dia mati dalam keadaan dihinakan oleh Ta'ala. Pada saat jenazah yang dikuburkan, ya, yang banyak orang-orang Syiah mengikutinya. Nah, begitu ketika jenazahnya itu dibawa oleh orang-orang dari tangan ke tangan di atas mereka itu, sampai akhirnya seluruh talit kain kafannya itu udar atau terlepas sehingga dia nampak telanjang bulat ya.
dalam ketika mau dikuburkan itu dihinakan Allah Ta'ala, direndahkan, dan dengan cara seperti itulah ya, dan seterusnya. Wallahu a'lam. Dan banyak sekali tokoh-tokoh kesyirikan dan kekufuran ya, serta kefasikan yang dihinakan Allah Ta'ala dengan cara-cara mungkin seperti itu, termasuk juga tadi orang yang melakukan kejahatan atau kemaksiatan dengan melakukan kedzaliman, merubah batas tanah misalnya milik orang lain ya, yang diakui sebagai haknya, tapi dengan cara zalim, maka boleh jadi ketika matinya Allah menghinakan dia, di mana bisa jadi bumi itu akan istilahnya itu merenggut dia. Jenazah dimasukkan nggak cukup, digali lagi, dilebarkan, tetap nggak cukup. Wallahu alam, ini pernah terjadi juga demikian ya, sehingga dengan cara-cara seperti itulah bisa saja Allah Ta'ala menghukum di dunia ini kepada para pelaku kemaksiatan dan dosa, termasuk tokoh-tokoh kesyirikan, kekafiran seperti yang telah disebutkan tadi, dan masih banyak yang lain. Wallahu alam bissawab. Karena itu ma'asyiral muslimin, banyak-banyaklah kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kita semua diberi husnul khatimah. Wallahu a'lam. Cukup? Ada lagi yang lain? Cukup Bang ya? Barakallahu fikum. Mohon maaf. Iya. Baik. Jika orang kafir mengucapkan salam pada kita, kita diam saja atau tidak jawab, apakah boleh? Boleh saja. Minimal kita ucapkan amin. Ya kan, dia doakan, Assalamualaikum Pak. Dia kan, semoga keselamatan dilimpahkan pada kalian. Jawab kita apa? Amin. Gitu kan? Alhamdulillah, gitu ya. Itu kita ucapkan. Nah, kita menengahi nanti khawatirnya dia tersinggung, mungkin diam saja akan dianggap kita ini sombong dan sebagainya, maka kita hindari hal itu. Kita juga perasaannya kita jaga, ya kita katakan amin, alhamdulillah dan sebagainya. Atau minimal kita ucapkan sekali lagi, jika salamnya itu salam yang sharih, yang benar, tepat, enggak salah, bukan di rubah-rubah ya. Misalnya kita dengar dengan pasti assalamualaikum gitu ya, warahmatullah wabarakatuh. Sekarang kan banyak orang-orang kafir fasih begitu ya, mengucapkan kita seperti itu. Ya jawab saja Waalaikumsalam atau waalaikum, selesai sudah ya, atau amin, terima kasih ya, gitu. Jangan didoakan rahmat, jangan didoakan yang lain. Wallahu a'lam. Seperti itu. Demikian ma'asyiral muslimin, beberapa hal yang bisa disampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Mudah-mudahan yang sedikit bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Dan insya Allah dalam pertemuan yang akan datang ya, mungkin kita akan bisa lanjutkan materi ini atau materi yang lain, atau mungkin juga persiapan Ramadan. Mungkin ada hal yang penting juga untuk disampaikan sebagai bekal persiapan menghadapi Ramadan, tergantung nanti kita lihat kondisinya. Wallahu a'lam. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Kita akhiri, subhanaka wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.